semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga dijauhkan dari manusia-manusia yang nggak tahu diri. Karena kali ini kita akan bahas tentang pertemanan. Kita akan bahas orang dengan sifat-sifat tertentu yang nggak boleh kalian temenan sama orang kayak gitu. Pernah kan kalian ngerasa capek banget? Bukan karena kerjaan, bukan karena kalian habis bersih-bersih WC, enggak, tapi tiba-tiba capek banget. Cuman karena temenmu. Pernah nggak? Capek fisik kalian bisa obatin dengan tidur. Tapi capek mental gara-gara orang terdekat, itu rasanya tai banget. Percaya atau enggak, teman sendiri tuh kadang bikin kita makan hati gitu loh. Dengan segala kelakuannya ya, kalian pasti punya dong teman-teman yang model kayak gini. Bukannya punya teman tuh harusnya nggak bikin susah ya. Bikin seru iya sih. Tapi kayaknya kalau bikin susah itu bukan teman berarti. Kalian pernah mikir nggak, kok aku banyak teman makin banyak beban ya? Kadang kita tahu nih, orang ini tuh emang nggak sehat buat hidup kita. Tapi kita tetap bertahan di hubungan itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita nggak mau kelihatan jahat. Karena kita nggak mau dibilang, ih ninggalin teman pas lagi susah. Dan sebagainya lah, mulut orang kan. Tapi coba pikir, setiap kali kamu di dekat dia, energimu terkuras habis. Hatimu nggak tenang, kamu pulang dengan kepala yang penuh dengan keluhan. Karena dia selalu kalau ketemu kamu, suambat macem-macem. Ceritanya mungkin make sense di dia, tapi nggak make sense di kamu. Pokoknya ceritanya dia tuh bikin energimu habis. Apa orang seperti itu layak dianggap teman? Jadi kali ini aku mau ngajak kalian buat ngenalin 10 tanda bahwa teman ini harus kamu jauhin. Pertama, mereka yang nggak jujur sama kamu. Teman yang beneran, yang manusiawi lah intinya, itu akan bilang kejujuran atau hal yang benar meskipun pas nyampe di kamu itu, walaupun kata-katanya udah dibagusin, tetap gak enak, tapi dia tetap akan bilang gitu. Dan kalau kamu salah, dia nggak akan diem aja. Dia nggak akan belain kamu, justru bombong kamu dengan kesalahanmu, nggak. Dia akan ngasih tahu kamu karena dia peduli. Walaupun mungkin nantinya bisa jadi mbok musuhin, tapi dia tetap akan bilang yang benar. Karena nanti suatu saat pasti kebenaran akan terungkap, kamu jadi, oh bener ya kata-katanya si A. Baru nanti bisa menjalin silaturahmi lagi. Itu kalau bener temen. Tapi kalau temen yang toksik, dia biarin kamu jatuh, dia biarin kamu tenggelam di dalam kesalahanmu. Bahkan mungkin dia seneng kalau kamu tuh gagal. Supaya apa? Supaya dia bisa ngerasa lebih baik daripada kamu. Kejujuran adalah tanda kepedulian. Jadi kalau dia nggak bisa jujur sama kamu, itu tandanya dia nggak peduli sama kamu. Simple. Kedua, mereka cuman mau datang buat mengeluh, buat cerita, buat sambat, tapi nggak pernah mau berubah. Jadi kamu tuh hanya dijadiin tempat pembuangan perasaannya, keluh kesahnya, emosinya. Kamu jadi tempat pembuangan akhir aja buat dia. Emang buat sampah-sampahan aja. Dia cerita panjang lebar, kamu dengerin dengan penuh konsentrasi, pokoknya dengerin dengan hati gitu ya, nggak cuma dengan telinga. Dan kamu akhirnya dimintain solusi, terus kamu udah ngasih solusi, dia bilang, iya ya oke aku akan seperti itu, makasih ya kamu. Pokoknya intinya dia cerita, kamu ngasih solusi, dia oke mau ngelakuin solusi yang kamu kasih gitu. Atau kalian menyepakati sebuah solusi. Tapi besokannya dia datang dengan cerita yang sama, mungkin dengan orang yang beda tapi ceritanya sama, dan solusi yang kamu kasih masih sama tapi nggak pernah dilakuin. Lama-lama itu namanya kamu bukan teman, kamu cuman jadi konselornya doang. Nerima cerita doang, dengerin doang. Dan setelah energimu tuh habis buat dengerin dia, karena dia selalu datang tiap susah, terus siapa yang nolongin kamu? Siapa yang dengerin kamu? Dia. Nggak mungkin, dia pergi, pulang. Ketiga, dia nggak pernah ngelihat kamu tuh sebagai teman, dia selalu ngelihat kamu sebagai pesaing. Dia niru gayamu, gaya berpakaianmu, atau mungkin pot yang kamu suka, rokok yang kamu suka. Dia niru cara ngomongmu, topik pembahasanmu, hobimu, bahkan ditiru. Bahkan orang-orang terdekatmu dia deketin. Bukan karena kagum, bukan karena nyaman, tapi karena dia mau jadi kamu. Hati-hati, orang yang iri sama kamu tuh bisa pura-pura jadi temanmu. Padahal niatnya merebut semua yang kamu punya. Keempat, mereka suka nyebar rumor. Kalau dia bisa ngomongin orang lain di depanmu dengan gampang, bahkan mungkin di rumahmu nggak, yang ada di rumah itu bukan cuma kamu, tapi dia ngomong dengan gampang dan mudahnya, jadi nggak usah heran kalau dia bisa melakukan hal yang sebaliknya. Gosip-gosip kecil itu wajar lah ya, tapi kalau sampai fitnah, membuka rahasia dan menjatuhkan orang, atau ya intinya yang tadinya nggak ada apa-apa dengan lingkunganmu, dengan circlemu, tiba-tiba orang-orang jadi aneh kelakuannya sama kamu, itu tai banget. Itu bukan teman namanya.
Itu namanya asu. Kelima, mereka selalu ngancurin moodmu. Ketika kamu lagi bahagia, emang momennya lagi kamu banget lah, kamu yang dapat spotlight. Entah gimana caranya, pokoknya dia bikin aja kelakuan yang bikin moodmu hancur. Entah dia berusaha nyuri spotlight, entah dia tiba-tiba cerita sedih, entah dia tiba-tiba kenapa, sakit, apa segala macam. Pokoknya dia nggak mau kamu ada di spotlight. Kadang tiba-tiba kamu dikomentarin dengan komentar yang sinis, kadang pura-pura dengan komentar sinis itu, ntar dia pura-pura bercanda. Temen yang beneran akan ikut seneng pas kamu lagi momennya happy, momennya bahagia. Tapi kalau temen yang toksik, dia nggak akan tahan kalau dia ngerasa kamu lebih baik daripada dia. Dia nggak tahan kalau kok bisa sih kamu dapat penghargaan gitu, kok bisa sih kamu bisa pacaran sama orang itu, kok bisa sih kamu gini, kok aku nggak. Nah, dia mulai cari cara gimana caranya biar momen bahagiamu, momen yang bikin moodmu lagi bagus, itu nggak 100% sempurna. Keenam, mereka nggak tahu batasan. Kamu udah bilang nih nggak suka, dia tetap lakuin. Kamu minta jangan bahas hal-hal tertentu, dia tetap bahas dengan dalih gini. Dia bahas maaf, aku nggak tahu, aku lupa. Temen yang beneran akan menghormati batasanmu dan dia nggak tahu, nggak akan ada istilah, aduh aku lupa, aduh aku nggak inget, aduh aku nggak sengaja, nggak ada. Dia pasti inget. Tapi kalau temen yang toksik, dia akan nguji batasanmu terus-menerus sampai. Jadi batasannya di sini, dia akan dorong terus nih. Sejauh mana kamu kuat. Sampai endingnya mungkin kalau kamu nggak kuat, ya udah nggak ada batasan. Dan dia menang. 7. Dia manfaatin kamu secara materi. Selalu kamu yang keluar uang. Minimal kamu duluan lah yang keluar uang. Selalu kamu yang jemput, selalu kamu yang siap sedia, selalu kamu yang duluan. Pokoknya selalu kamu. Timbal balik itu penting loh dalam pertemanan. Kalau dia cuma ngambil doang tanpa pernah ngasih, itu bukan teman, itu namanya beban. Ke-8, dia suka ngadu domba. Dia biasanya datang dengan kalimat, tahu nggak sih? Atau ngomongin kamu gini-gini loh. Kamu tahu nggak sih? Tadi pas di kelas tuh, tadi dia gini-gini. Kamu tahu nggak waktu kamu nggak masuk kemarin loh, waktu kamu izin ke dokter, dia tuh ngomongin kamu loh. Dia bilang kamu, itu namanya ngadu domba. Tujuannya apa? Biar kamu ribut. Dan dia bisa jadi pusat perhatian. Karena apa? Habis itu dia akan ke orang yang berantem sama kamu. Atau dia akan ke kamu bilang, aku nggak maksud lo bikin kamu berantem. Aku muka 2, tai. 9. Mereka nggak akan bisa ngedukung kamu. Kamu nyeritain pencapaianmu atau hari bahagiamu atau kamu lagi dapat rezeki, mungkin dia akan muka datar ataupun kalau senyum kayak setengah hati. Atau malah kayak ngecilin, ngingetin kayak, hati-hati, jangan terlalu seneng, gitu. Itu tandanya dia nggak tulus bahagia buat kamu. Temen yang beneran nggak akan ngerasa terancam dengan kesuksesanmu. Ke-10, mereka cuma mau muncul kalau ada maunya. Pas butuh bantuan dia langsung gercep ngechat kamu, bahkan chatnya nggak cuma satu, nggak cuma manggil Beb, Say, Del, Adele Wulandari, please tolong bukain pintu, tiba-tiba udah di depan. Mungkin. Chatnya nggak cuma satu, pokoknya dia riwah banget deh kalau lagi ada maunya. Tapi giliran kamu yang butuh, dia sok sibuk. Maaf ya aku nggak bisa. Padahal kalau dia lagi butuh, kamu usaha loh buat selalu bisa walaupun kamu juga punya acara. Kalau hubungan kamu kayak gitu, itu namanya bukan hubungan timbal balik, itu namanya hubungan transaksional. Dan kamu adalah bagian yang selalu rugi. Sekarang pikir, kalau 10 tanda yang tadi aku sebutin itu 10-10-nya ada di temenmu, itu bukan temen. Itu adalah, ya Allah, itu adalah kutu busuk yang harus kamu musnahkan. Atau kalau kamu mengenal minimal 3 orang aja yang punya 10 sifat tadi, jauhin. Emang kamu mau mempertahankan orang-orang itu? Mendingan di cut off. Walaupun nanti pas proses cut off tiba-tiba kamu diomongin, biarin dulu, diem aja. Orang-orang yang setuju dengan omongannya dia, suatu saat akan kemakan omongannya sendiri. Berhenti berharap orang-orang dengan 10 sifat yang tadi tak sebutin itu berubah. Nggak pernah, nggak akan. Sulit. Kalau dia dari awal itu udah nggak pernah menghargain kamu, kemungkinan besar dia emang nggak pernah niat buat menghargain kamu. Kamu juga punya kesempatan yang sama, kamu juga punya kapasitas yang sama buat dicintai orang lain, buat punya teman yang beneran, yang jujur sama kamu, yang ngedukung kamu, yang ikut seneng kalau kamu seneng, yang memberi kamu juga. Jadi nggak cuma kamu yang selalu memberi, tapi dia juga ngelakuin hal yang sama. Jadi nggak usah takut kehilangan teman, atau nggak usah takut kehilangan orang, atau nggak usah takut nge-cut off orang-orang yang emang sifat-sifatnya tadi tak sebutin, atau yang emang nggak cocok sama kepribadian kamu. Yang harus sedih, atau yang bisa dibilang menyedihkan itu ketika kamu tetap memelihara orang-orang dengan 10 sifat itu. Kasihan kamu digerogoti pelan-pelan. Gitu. Semoga kamu bahagia yang nonton ini. Semoga kamu bisa meng-cut off itu dengan lancar. Semoga kamu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang peduli sama kamu juga. See you in the next video. Bye.